Selamat malam Minasang. Kita akan mulai membahas bagaimana cara menganalisis prosa ya. Dalam prosa terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dan ini penting untuk dianalisis ketika Anda melakukan kajian intrinsik. Pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh adalah orang-orang yang muncul dalam cerita. Penokohan itu bagaimana si tokoh itu dicirikan, digambarkan seperti itu. Kemudian ada alur atau kita bilang plot atau jalan cerita. Bagaimana cerita itu ditampilkan dari pertama hingga akhir cerita. Lantas ada latar, ya bisa masuk kategori latar tempat, Tokyo, Hong Kong, Jakarta, kemudian ada latar waktu dan budaya. Ada juga sudut pandang, ya. Cerita ini disampaikan melalui sudut pandang siapa. Kemudian ada gaya bahasa juga penting untuk dianalisis. Nah, selain itu juga nada. Bagaimana si pengarang ini menceritakan? Apakah dengan gaya ironi, sarkasme, atau bagaimana? Selanjutnya dari tokoh alur latar sudut pandang gaya bahasa dan nada, maka si cerita ini mengangkat tema apa? Nah, kemudian ada amanat di akhir cerita. Kemudian di sini muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara tokoh dan narator? Nah, dalam hal ini narator adalah seseorang yang menceritakan kisah. Jadi belum tentu si tokoh itu semuanya menjadi narator atau bisa saja narator itu masuk ke dalam tokoh. Nah, sementara karakter atau tokoh adalah seseorang yang muncul dalam cerita. Bisa satu orang, dua orang, bisa tokoh utama atau tokoh bawahan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana posisi narator dalam cerita dan bagaimana sudut pandang narator itu dalam cerita. Ya, di sini ada gambar yang menunjukkan posisi narator atau sudut pandang narator atau dikenal dengan point of view. Pertama ada narator yang dilihat dari orang pertama atau first person. Kita lihat ada the story. Story, karakter di sini bagaimana tokoh ini menarasikan dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Bisa saya atau kita ya sebagai narator. Selanjutnya, ketika narator itu menggunakan sudut pandang orang kedua. Misalnya dalam novel ini selalu muncul kamu, Anda gitu dan sebagainya. Kemudian ada juga sudut pandang narator orang ketiga, di mana narator ini selalu menggunakan kata dia, ya, iya. Kemudian apalagi ya, oh beliau bisa kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini memang ada he, she, sama it. Tadi saya mengatakan ada sudut pandang dari orang ketiga. Tadi contohnya ada dia, iya. Dalam bahasa Inggris kan ada she dan he ya. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga ini terbagi dua. Jadi ada yang bersifat omniscient atau unlimited, tidak terbatas, dan juga ada yang limited atau terbatas. Maksudnya di sini adalah kalau kita lihat gambar yang tidak terbatas itu seperti mata yang bersinar, kemudian dia bisa melihat di sekelilingnya atau kita asosiasikan dengan Tuhan di atas, kemudian melihat orang-orang di bawah itu bisa melihat semua yang ada di bawah gitu, seperti itu. Kemudian kalau limited itu dia hanya fokus kepada satu orang. Misalnya cuma taunya tokoh A saja, tidak tahu tokoh B gitu ya.
Misalnya saya hanya memilih tokohnya misalnya tokoh Tanaka. Jadi hanya Tanaka saja yang saya ikuti. Tapi kalau yang Omniscient itu saya bisa mengikuti tokoh Tanaka, saya bisa mengikuti tokoh Mayumi, saya juga bisa mengikuti tokoh Kimura misalnya. Jadi semua tokoh itu bisa saya jelaskan, bisa saya ceritakan seperti apa karakternya. Ya, yang penting adalah ketika Anda melakukan analisis prosa, di sini Anda harus bisa membedakan mana story atau cerita dan mana discourse atau wacana. Ketika Anda hanya bicara tentang apa namanya ceritanya siapa, karakternya apa, peristiwanya bagaimana, latarnya bagaimana, Anda baru masuk di tataran cerita. Sehingga nanti isinya hanya bersifat deskriptif, belum analisis. Tapi ketika Anda melihat wacana atau discourse, maka Anda akan melihat bagaimana ya peristiwa tersebut disampaikan, digambarkan, kemudian mediumnya seperti apa, chronological ordernya seperti apa, dan ini menekankan pada hal apa gitu loh. Jadi sastra itu, teks sastra dalam bentuk prosa itu hanya sebagai media untuk melihat peristiwa apa yang ingin disampaikan, masalah apa yang ingin disampaikan, isu apa, sehingga Anda bisa melihat kajian di luar tadi intrinsik tadi misalnya tokoh, penokohan dan sebagainya. Anda bisa melihat feminis, psikoanalisis dan sebagainya. Itu dilihat dari diskursnya. Jadi demikian penjelasan singkat mengenai unsur-unsur dalam prosa ya. Tolong dipahami, nanti kalau tidak mengerti boleh ditanya di forum diskusi. Terima kasih banyak.